Assalamualaikum guys, kembali lagi di Nukang Numpang Makan dong. Dan bintang tamu kali ini adalah Billy Saputra, Bang Billy. Jadi hari ini kita bakalan renovasi rumahnya. Itu dari flooring, plafon, dan juga dinding. Mau tahu hasilnya seperti apa? Ikutin aja. Bang Billy. Yes. Gila ya. Gua datang ke sini waktu itu tahun lalu. Tahun lalu ya? Iya. Masih belum serapi sekarang. Kali ini udah lumayan lah, 80%. Lumayan. Masih sisa 20% lah. Iya. Karena finishing mungkin tahun berapa? Minggu depan baru kelar. Minggu depan, insya Allah seminggu 2 minggu lagi finishing kelar Iya. lah. Nanti tinggal lo review aja seperti Harus apa dong, hasilnya. harus. Before after lah. Yoi. Pasti. Biar orang tahu nih kerja tangan dinginnya Fandi, Ruby seperti apa, rumahnya Billy Saputra yang tadinya nothing jadi something. Wih, before afternya maksudnya gitu. Gokil. Bang Billy, kita Yes. ngobrol-ngobrol bentar lah ya. Boleh dong, mau lama nggak apa-apa. Oke. Tenang, gue minta break sinetron demi Fandi. Sumpah demi Allah, Thank you, Bang. gue berani sumpah nih. Gue karena janji sama lo. Thank you. Soalnya lo kan gue bilang, Van, gue libur itu seminggu sekali, setiap hari Rabu. Bang Billy, gue Rabu nggak bisa. Gimana caranya ya? Oke, kalau misalkan Senin, gue minta libur, lu bisa nggak Van? Bisa, lu bilang. Ya udah Senin. Gue minta libur. Yang lain pada syuting, sana syuting, partner gue syuting, anak-anak buah preman syuting, Kang Jo syuting, semua pada syuting. Gue doang nggak syuting, buat Fandi. Karena baik dia guys. Itu buat sinetron apa sih? Ramadan. Kejar tayang loh, pada ini kejar tayang. Gokil juga ya. Berapa episode tuh? Hampir jalan 10 episode. 10 episode. Lo bayangin, hampir 10 episode itu hampir 1,5 bulan. Karena 10 kita episode. betul, kita bikinnya perfect banget. Dari segi gambarnya, konsepnya, jalan ceritanya memang sedikit agak dirubah-rubah dikit biar memang benar-benar masuk jalan ceritanya untuk jadi panutan di bulan Ramadan. Karena ini value-nya bagus juga sih. Yes. Mengajarkan hal yang baik, lucu iya. Terus jalan ceritanya bagus. Pokoknya keren sih. Gua excited banget sih. Gue juga nggak sabar pengen nonton di bulan Ramadan. Tapi hasil. belum tahu nih tanggal berapanya, jam berapanya. Oh udah. Rencana iya bulan puasa, jam-jam sahur. Oh, salah. Sahur. Gitu. Jadi buat kalian jangan lupa nanti nonton sinetronnya Bang Billy yang terbaru nih. Jarang-jarang dia main sinetron. Jarang-jarang. Baru ini Main FTV beberapa kali. Iya. Pernah sinetron waktu itu gue pemeran utama. Jodoh Wasiat Bapak. Jodoh Wasiat Bapak. Gue bintang tamu Jodoh Wasiat Bapak, sorry. Terus acara gue pribadi sinetron dulu Trans TV. Iya. Pengen ceritanya menggebrak dunia persinetronan. Iya. Gue lah sebagai pemeran utamanya di sinetron tersebut, tapi tayang di Trans TV. Trans TV baru pertama kali tuh nayang sinetron. Karena kan biasa kan kalau sinetron kan SCTV, RCTI, MNC banyak lah. Tapi Trans TV kan memang acara-acara kayak reality show, talk show gitu-gitu. Paling kan FTV atau yang gitu-gitu doang kan ya. Bioskop Ya, bioskop Trans TV waktu itu pernah. Bioskop Tapi Indonesia. tiba-tiba Trans TV ngeluarin sinetron, gue lah pemeran utamanya. Ya cuma 40 episode. 40 episode ya alhamdulillah hitung-hitung belajar. Kedua kalinya gue nih di SCTV. Wah, alhamdulillah gue dipercaya, dikasih kesempatan sama SCTV dari Star Vision. Jadi harus dimanfaatin sih emang. Betul, alhamdulillah. Dan karakternya juga ini karakter gue banget, pas banget. Suka gitu. lo? Suka banget. Gue penasaran menikmati. sih, jujur aja gue penasaran nanti gue coba lihat ya. Karena kan kalau lihat dari story lu kan udah ada si siapa? Kausar ya? Kausar, G Pamungkas. G Pamungkas kayaknya itu kocak-kocak banget kayak pas lalu ngumpul semua di situ. Dan gue liat kayaknya perubahan jelas banget di badannya bang. Ya, Nge-gym sekarang. olahraga lah, buat jaga badan aja. Tapi kan lu udah bola. Bola iya, bola kan buat satu ya silaturahmi sama teman-teman. Iya. Ngumpul sama teman-teman tuh kan paling seneng kan gue. Iya. Maksudnya untuk bercanda-bercandanya, ketawa-tawanya, seru-seruannya itu yang membuat gue tuh seneng. Bukan karena bolanya sih, bolanya juga. Silaturahminya. Tapi alasan lu bikin Terus badan ini nge-gym
juga ya karena jaga badan. Karena kan kalau bola kan seminggu sekali. Iya. Kalau nge-gym Kan kalau misalkan bisa gue manfaatkan bisa setiap hari. Tapi kalau untuk sekarang udah 2 minggu gue gak nge-gym. Sekali nge-gym tapi termasuk cepat lo berubahnya nih. Cuma berapa bulan doang langsung 2 bulan gue pakai PT. pakai VT. Dulu Oke. gede banget, sekarang udah lumayan ya kan? Oke. Coba tunjukin tuh. Wah malu gue Far. Belum apa-apa, sumpah malu. Tapi jauh maksud gue sih. Ya lumayan lah ada otot-ototnya. Sekarang udah kendor, ini kan 2 minggu nggak olahraga. Gitu. Perut udah buncit lagi gue 2 kilo naik gara-gara 2 Tapi minggu. lo diet nggak sih? Enggak sama sekali. Enggak Jadi sama cuma sekali. nge-gym. Makan tetap aja makan. Makan tetap Makan. sama sekali nggak ada pantangan. 2 bulan jadi kayak gini lo. Iya. Gua kalau pantangan makanannya dijaga, pola hidupnya atau tidurnya bagus, wah gue lebih gokil lagi badan gue. Ini gue tidur aja gue nggak bener. Makan nggak bener. Makan pagi nasi, siang nasi, sore bahkan malam bisa nasi. Badan gue kayak gini. Kalau Target ini kan kalau lihat dari foto ini kan udah bagus nih. Lo mau bikin kayak gimana lagi? ya, ya setidaknya nggak perlu yang kotak-kotak banget enggak lah, tapi setidaknya Ada slim, garis-garis. ada garis-garis sedikit. Biar jadi gigolo gua. Enggak bercanda guys ya. Astagfirullahaladzim. Bang. Kayaknya lagi deket sama Rifania nih. Widih, langsung ditembak gua. Gue nggak bisa basa-basi sih orangnya. Beneran. Deket dalam arti apa nih? Gue nggak ngerti nih ngejabarin seperti apa nih. Kalau dibilang dekat mah sebenarnya dekat. Ya dekat sebagai partnership lah ya. Partnership hidup atau partnership kerja? Waduh, untuk partnership hidup gue kan nggak tahu nih. Itu rahasia kan. Iya. Tapi untuk sekarang ini memang gue sama Marifannya dekat, apalagi kan di satu sinetron juga gue. Enggak. Enggak sih maksudnya. enggak. Dia sebagai cewek punya anak. Ini kalau dalam cerita sinetronnya. Oke. Punya anak 1, anaknya ditinggal bapaknya mati, meninggal. Jande anak 1. Anaknya pengen dimasukin ke pesantren biar jadi anak yang bener. Anaknya bandel banget. Di dalam pesantren ada gue, Kausar dan G. Wow, bocahnya bandel banget gitu. Nah, si Maria Vania main juga di sinetron itu. Wah, seru sih, seru. Deket lah di situ gara-gara syuting. Enggak juga, bukan gara-gara itu, gara-gara konten sih, Bro. Gara-gara konten. Iya. Emang konten apa? Konten nomor 1 bangsa. Konten gitu, lo tau diri. Konten celepok. Yang nempel sono, nempel sini, nempel sono, nempel sini. Aduh. Gue tuh mau makan dari tadi. Kita ini kontennya numpang makan dong. Makanannya mana? Bang Billy udah siapin. Tapi nggak beli tadi ini. Aduh. Waduh. Diem baik mau makan. Tapi lu nggak apa-apa ngajin makan makanan. Apa-apa. Ginian. Apaan aja kalau lu makan. Makan kotorannya gue bisa gue makan. Ayo bang, makan bang. Wih. Kalau gue nawarin. Ya, sikat. Dari di. Sikat. Mantap juga nih. Solokannya mana nih? Udah nggak boleh bang. Oh iya. Iya. Bukan nih. Iya. Makan bang. Tahu bukan dong. Jadi buat konten nomor 1 bangsa tadi. Gue nggak bisa makan, gue harus cabut dulu ini. Apa? Oh, ini ya? Retainer. Gue kan pakai retainer. Berdua nih bang. Tuh. Jadi gue pakai retainer gitu. Biar apa? Biar nggak goyang-goyang gigi gue. Ntar kalau goyang-goyang terus disangka inul nih gigi, bukan inul. Kalau kata ke dokter kalau nggak pakai retainer, gigi gue kan baru dicabut itunya apa besinya tuh apa? Behel dicabut, disuruh harus pakai retainer terus, always, selalu gitu. Kalau mau makan aja cabut, soalnya kalau nggak dipakai takutnya giginya goyang kesana kesini gitu, ntar malah nggak bener lagi.
Lo nggak mau nikah bang? Pengen kayak lo nih. Lo udah 2 kali ya? Enggak. Mau ke berapa kali? Lo jangan ngikutin gue yang gagalnya. Ya gue mah nggak ngikutin. Mau 2 kali aja. Kalau bisa 4. Sunat kan bro? Tahu aja lu, kayak penonton bayaran. Ya, tapi balik lagi Van, gue sih pengennya satu untuk seumur hidup. Iyalah. Terus juga gue pengennya juga pengen nikah. Siapa sih yang nggak pengen nikah? Siapa sih yang nggak pengen punya anak? Apalagi gue suka banget anak kecil. Sumpah gue tuh suka banget. Tapi semua itu kan memang rahasia Allah. Iya benar. Banyak juga orang kok yang masih belum dapet jodohnya. Ada juga yang cepet. Ada juga udah menikah bubar. Ada juga menikah banyak masalah. Ada juga menikah nggak bertahan lama. Iya banyak macamnya. Tapi kan ini semua udah kehendak Allah. Udah jalannya manusia itu udah masing-masingnya gitu loh. Setidaknya lo udah berusaha ya. Yang penting ikhtiar, berdoa, semoga dikasih pasangan yang ya sesuai apa yang gue mau, gue doakan gitu aja sih. Lo tipe orang yang lama nggak sih kalau pacaran gitu? Lama gue. Bucin nggak lo? Bucin gue. Bucin banget. Bucin. Kalau makan tuh jangan terlalu banyak bucin, ntar lo bego lo. Nggak matching. Bang, tanggal 8 Februari Ya. ada arti sesuatu nggak buat lo? 8 Februari. Oh, tanggal kelahiran abang gua. Lo deket banget kan? Oh, gua dekat banget sama abang gua. Ya. Abang gua tuh paling sayang sama adik gua 2 orang, cewek. Lo Dia paling sayang, tapi paling dekat sama gua. Gimana tuh? gimana tuh ya jadinya? Dia sayang banget sama keluarga. Paling dekat sama adik gue yang paling dia dekat banget sama keluarga, baik banget sama keluarga. Dia paling sayang sama adik gue tuh cewek 2, tapi dia paling nggak bisa jauh sama gue. Jadi seakrab itu lah lo sama dia. Iya, dari kecil gue bangun tidur, pokoknya gue yang selalu disuruh bangun tidur nih pagi-pagi sebelum abang gue jadi artis. Mungkin masih figuran-figuran zaman dulu kali ya, 2003 gue SMP. Pokoknya kalau bangun tidur nih, kita tidur nih keluarga gue ngumpul ke ikan teri kan, rumah sepetak. Dari kayu hujan nih kehujanan, banjir kebanjiran. Zaman dulu mah hujan dikit aja banjir bro, rumah gue mah. Di mana sih? Cipinang, kampung situ pedalaman. Cipinang. LP Cipinang. Iya. Belakangnya itu kan kampung kecil. Kali-kali yang mampet, kalau misalkan mampet gara-gara sampah-sampah gitu numpuk, memang gak ada airnya. Terus kalau orang pup ya pada nempel-nempel, itu aromanya gila sih bro. Nih kalau bisa makan si tai ini. Cocolin. Nggak, ini serius bener, gue udah biasa banget makan tidur ngirup aroma kotoran orang. Bahasanya tai ya bro. Bener bro. Tidur nih ceritanya rame-rame keluarga gua. Abang gue berangkat syuting nih, dulu figuran di zaman dulu ya. Pokoknya selalu nyuruh gue untuk beli apa tuh, kerupuk sambal yang ada sambalnya, yang di warung, yang isinya 10. Kalau misalkan gue disuruh beli 2 biji, sambalnya banyakin. Terus kalau minta sambal banyakin, gue sama tukang warung diomelin. Jangan banyak-banyak sambalnya, antara orang lain gak kebagian gitu. Ngerti gak sih lo? Kan orang warung kan jualan kerupuk kan 10 bulet-bulet kan. Ada sambalnya 1 biji tuh. Kan kalau orang kampung, kita kan orang susah belinya yang nggak langsung 10 biji, beli 2 biji. Karena abang gue tuh suka banget kerupuk sama sambal. Bangun tidur nih, pasti gue disuruh beliin kerupuk sambal. Beli 2, kadang beli 1, beli ini. Kita buka nih di warung, kita ambil kerupuk 2. Tahu gak sih lo kerupuk sambal? Tahu gue. Yang mana? Yang kayak kemplang bukan? Ah iya benar. Iya kayak kemplang gitu. Yang sambalnya cuma 1 biji. Yang 1 warna coklat, warna hitam. Kan? Iya. Gue tuh kalau banyak nih, kadang diambil itu sama tukang warung. Tapi kadang kita diambil banyak, diomelin tukang warung. Dikit aja, ntar orang kebagian. Bener. Abang gue. Terus kalau dia habis mandi, gue selalu disuruh beli MBK. MBK tau kan?
Ya, gue masih ingat di otak gue tuh. Pokoknya kerupuk kulit, kerupuk sambal sama MBK gue selalu disuruh. MBK tuh ini buat ketiak. Dulu nggak ada yang namanya deodoran, nggak ada dulu tuh. Bubuk itu bersih wangi, abang gue tuh zaman itu. Zaman itu ya. Iya, gitu sih bro. Gila. Nah kalau ngomongin masalah inget di tanggal 8 Februari ya itu sangat teringat lah, dimana tanggal itu ya tanggal kelahiran abang gua tahun lalu. Gua nangis gitu, sedih, wah di kamar gua kan sampai sempet story gitu abang gue di Instagram. Gue bikin itu nangis sendiri. Wah coba ada abang gue, wah coba abang gue masih hidup, terus abang gue lagi ngapain ya, wah kok abang gue udah meninggal gitu bro. Zaman itu tahun kemarin, Februari kemarin Bekas banget tuh. iya. Terus Februari kemarin, terus tahun yang lalu juga kayak gitu, kayak wah sedih, nangis di kamar aja bro. Yo walaupun gue kayak gini, gue juga punya sisi sedih juga lah. Iya. Walaupun lo di luar bikin orang tawa mulu, pasti ada momen dimana ya. Iya, gue Kangen sih ada lah. gue pasti. kangen loh. Gue kadang mikirnya, ini gue sendiri mikir kayak, wah ntar gue meninggal, terus ngapain ya? Semua orang kan pasti meninggal kan ya? Pasti kan ya, pasti meninggal. Kayak abang gue lagi ngapain ya? Terus rasanya gimana ya? Terus gitu-gitu, sumpah aneh banget. Kita juga harus mikirnya ke sana, kita nggak usah takut. Semua orang juga pasti meninggal. Pasti meninggal. Cuman maksud gue ya, setiap orang tuh pasti punya cara untuk apa ya, kalau melampiaskan tuh kayak kasar banget apa ya kata-katanya. Ya mungkin melampiaskan rasa kangen seseorang kan. Ya contoh kayak gue aja, kalau misalnya pas nyokap meninggal kan, kebetulan nyokap gue beda 1 hari doang ulang tahunnya. Gue tanggal 5, nyokap tanggal 6 ya kan. 5 Maret ini. Nyokap tanggal 6. Ya kadang-kadang ya Sedih ya bro? iya sedih pasti lah. Kan kita juga pengen, mungkin ada hal yang belum kita bisa, kayak gue mungkin belum bisa kasih yang terbaik. Coba ya ada nyokap, coba ya nyokap bisa gue ajak kesini kesitu gitu. Tapi kalau ingat kematian, kalau kalian ulas nih ya, ini hal yang sangat realistis sih. Ketika seseorang meninggal atau meninggalkan kita terlebih dahulu, ketika kita nangis itu nangis memang karena kesedihan di mana momen yang pernah kita jalani sama orang tersebut. Nangis itu hal yang wajar. Karena kesedihan itu karena kita mengingat momen-momen kita selama bertahun-tahun hidup sama orang yang pernah kita sayang, yang kita cintai, yang kita bangga-banggakan, terus kita ngerasa kehilangan. Itu hal yang wajar kan, kalau misalkan nangis, sedih atau apapun itu hal yang wajar. Tapi memang balik lagi, semua udah pasti akan kembali gitu ya. Kalau kita ngomongin kematian ya, ini bukan gue so tahu, tapi emang itu kenyataannya bro, gitu loh. Kadang kan orang tuh sedih nangis itu hal yang wajar karena mengingat momen-momen kebersamaan. Tapi semua akan kembali gitu. Terus kadang-kadang kalau mungkin pada saat kayak nyokap masih hidup, hal kecil yang kayak bisa telepon setiap hari nanya kabar, justru hal kecil itu yang kita kangenin. Kalau gue dulu tuh bang, setiap hari kan nyokap di Palembang tinggal. Setiap hari itu nelfon cuma nanya, udah makan belum nak, ini belum, udah sholat belum. Tapi setiap hari pada saat nyokap nggak ada, nah itu hilang biasanya itu. Hal simpel tapi penting sih buat gue ya. Yang lo kangenin dari Olga apa? Wah, yang pertama ya, kalau misalkan Olga masih ada, pasti gue everyday ketawa terus kan. Pasti jalan ke luar negeri sama dia. Pasti seneng selalu sama dia. Itu sih yang membuat gue kangen pasti.
ya kelucuannya dia, nasihatnya dia, kerja bareng sama dia, seru-seruan bercandanya di rumah. Yes. Gue kangen dikatain, gue dikatain tuh kangen sama dia, sumpah. Kayak abang gue kan orangnya ceplas-ceplos kan, tapi kan nyablak, tapi kan hatinya tuh baik banget sih. Kayak dulu tuh gue sebelum masuk di entertain nih bro, gue punya pacar bro. Gue punya pacar. Emang gue tengil bro. Gue nggak punya duit tapi ngekosin cewek. Billy bahagia banget ya. Wih seneng-seneng banget. Enggak, no. Zaman SMA, lulus SMA sama ulang lagi. Pokoknya minta duit. Tapi memang ini pengalaman aja. Ya namanya hidup pasti ada aja lika-likunya mah. Ya.